Makanya ibu mengajari dakwah sebenarnya tak perlu teori, tapi pembuktian langsung depan mata, insya Allah itu lebih dipercaya. Zaman sekarang kan terbalik, disuruhnya anaknya berjilbab, tapi mamanya tak berjilbab. Di antaranya anaknya ke masjid solat maghrib berjamaah, ayahnya pulang, mamanya tak solat. Ditanya anaknya, mama enggak solat mak? Cukuplah kau nak nanti yang masuk surga, jangan ikuti mama. Tak pengen pula dia anak sama mamanya masuk surga nanti di akhirat. Pengen dia anak masuk surga, tapi ayah masuk neraka. Anaknya masuk surga, ayah mamanya masuk neraka. Mau? Maka Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, ditanya-nya lah Rasulullah, ini agama apa? Rasul menjawab, inilah agama yang sebenar-benarnya. Makanya sebenarnya sebelum Isra wal Mi'raj sudah diperlukan solat, Bapak Ibu. Cuman fardu solat waktu sebelum Isra wal Mi'raj, daripada sebelum jumlah rakaatnya 7 rakaat, dulu solat 2 rakaat. Itu dia. Makanya sebagian riwayat menyebutkan 2 rakaat dia menjelang fajar, 2 rakaat sebelum terbenam matahari. Itulah riwayat sebelum Isra wal Mi'raj perintah solat diwajibkan. Makanya Rasul solat di Si'ib sudah solat seperti solat yang diajarkan oleh malaikat kepada Rasulullah, tapi belum diperlukannya solat ketika Isra wal Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil karim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sama-sama kita muliakan Ustaz Hendro yang hadir pada malam hari ini, membuktikan kepada kita semakin cintanya kita dengan majelis ini, semakin banyak orang hadir kemari, baik yang tua maupun yang muda, baik yang hari ini anak-anak mendominasi daripada orang tua. Walaupun niatnya beda, enggak akan ada niatnya mengaji nih. Yang penting menunggu hadiah. Itulah dia. Ketimbang orang nih main warnet belum tentu dapat ilmu, walaupun niatnya menunggu hadiah, tapi minimal mereka mendengarkan ceramah berapa menit sebelum ada tanya jawab. Inilah harus kita suruh, Bu. BKM semakin ramai anak-anak, saya yakin semakin cinta dan bahagia kita melihatnya. Karena rindu kita, Ustaz, anak sekarang ramai ke masjid. Rindu kali. Ada pula yang enggak suka ramai anak-anak di masjid. Recok kali kalian. Pulang kalian. Pulang nih. Ada gitu sini. Ada juga. Ada juga. Macam-macam kita ini. Tapi mohon maaf, masjid kita ini mudah-mudahan anak-anak selalu saya tengok tak pernah surut semangatnya. Semangat? Semangat? Mudah-mudahan ini istiqamah. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dengar baik. Yang punya catatan orang yang paling beruntung. Yang kuat ingatan juga orang yang paling beruntung. Yang paling tak beruntung, tak ingat-ingat sampai pulang. Itulah dia. Kalau makanya Bapak Ibu ada nasihat guru saya dulu, kalau belajar waktu muda, lupa-lupa ingat. Ya, kalau belajar waktu muda, lupa-lupa ingat. Tapi kalau sudah mengaji udah tua, lupa tak ingat-ingat. Itulah dia bedanya. Jadi anak-anak nih walaupun lupa hari ini, tapi insya Allah nanti mengaji lagi dia balik, teringat dia yang kita kaji malam ini. Ayo kita ulang balik. Kan ayo. Dakwah sirriyah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi berapa tahun? Berapa tahun Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi? 3 tahun. Siapa yang pertama masuk Islam dari golongan wanita? Khadijah. Berapa usianya? Inilah gara-gara hadiah ini 55 tahun. Kita bahas sebulan yang lewat, barulah masuk Islam daripada anak angkat Rasulullah, namanya Zaid bin Harisa. Berapa usianya masuk Islam? 20 tahun. Siapakah Zaid bin Harisa?
anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membelinya? Hakim bin Hizam. Berapa harganya? 400 dinar. Hari itulah diimpakkan sebagai hibah kepada istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Kaji kita hari ini, Islamnya keponakan kandung Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab As-Siratul Nabawiyah li Ibn al-Hisam, halaman 162. Zikru anna Ali ibn Abi Thalib awwalu dzakarin aslama. Maka disebutkan bahwasanya sesungguhnya dari Ali bin Abi Thalib golongan anak-anak yang pertama masuk Islam. Jadi dalam riwayat disebutkan Ali bin Abi Thalib masuk Islam usianya 10 tahun. Ketika Rasulullah SAW bersama dengan Ali bin Abi Thalib, wa huwa yauma idin ibnu asri sinin. Ketika itu Ali bin Abi Thalib usia 10 tahun. Bagaimana sejarahnya Ali bin Abi Thalib masuk Islam di tangan asuhan Rasulullah? Beliau menyandukan nasa'athu fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sababu dzalik. Sebab Ali di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Pertama, sejarahnya bahwa Ali bin Abi Thalib masuk Islam di bawah asuhan Rasulullah. Ini ungkapan dari An Muzahid bin Zabr Abi Hazzaz. Qala kana min ni'matillahi ala Ali ibn Abi Thalib wa mimma sana'allahu lahu wa aradahu bihi min khair. Bahwasanya nikmat terbesar, karunia yang diberikan Allah kepada Rasulullah dengan masuknya Islam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana sejarahnya? Bahwa sejarahnya Bapak Ibu ini sederhana. Sejarahnya kenapa Ali bin Abi Thalib di bawah naungan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Quraisyan asabathum ajmatun sadidah. Saat itu penduduk Mekah dapat musibah paceklik yang sangat parah. Kalau bahasa kita Pak, lagi apa ini? Krisis ekonomi. Krisis moneter. Wa kana Abu Thalib za'iyalin kasir. Sementara Ali bin Abi Thalib punya tanggungan yang banyak. Punya tanggungan yang banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Paman kandung Rasulullah, namanya Abbas. Yang lebih baik, berapa paman kandung Rasulullah yang kalian ingat? Ayo. Paman kandung Rasulullah, siapa yang ingat? Pertama Abbas. Ingat ya? Pertama Abbas. Yang kedua adalah 16 anak Abu Thalib. Ya, 16 anak Abdul Muthalib, 10 laki-laki, 6 perempuan. Ayo. Pertama, yang 10 laki-laki anak Abdul Muthalib adalah Abbas. Yang kedua, Hamzah. Yang ketiga, ayah kandung Nabi Muhammad, Abdullah. Yang ketiga, Abu Thalib. Yang keempat, Zubair. Yang kelima, Haris. Yang keenam, Hazal. Yang ketujuh, Al-Muqawim. Yang ke-8 Dinar. Baru yang ke-9 Abu Lahab. Mana lagi? Udah berapa tadi? Udah 10. Oh, jangan 10 kan? Udah 10 laki-laki, 6 perempuan. Siapa 6 perempuan? Anak Abdul Muthalib. Berarti bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 perempuan. Pertama Sofiyah, yang kedua Bayda, yang ketiga Atiqah, yang keempat Arwa, yang kelima Barrah, yang keenam Umaymah. Yang punya catatan beruntunglah dia nih. Yang sok-sok ngerti, ditanya nanti tak tahu dia itu. Ayo, 10. Berapa anak Abdul Muthalib? 16. Berapa laki-laki? 10. Berapa perempuan? 6. 10 laki-laki yang menjadi paman Rasulullah berarti 9. Ayo, siapa-siapa? Abbas. Yang kedua Hamzah. Yang ketiga Abu Thalib.
yang keempat Zubair, yang kelima Haris, yang keenam Hazal, yang ketujuh Al-Muqawim, yang kedelapan Dirar, yang kesembilan Abu Lahab. Aku yakin yang orang ni ingat sampai hari ini Abu Lahab, nggak akan lupa anak itu. Nggak akan usah tanya Abu Lahab ini, yang lain ini baru kutanya. 6 perempuan, siapa-siapa? Sofia, yang kedua Baida, yang ketiga Atiqah, yang keempat Arwa, yang kelima Barrah, yang keenam Umaymah. Itulah anak Abdul Muthalib. Itu anak Abdul Muthalib. Udah, jadi hari ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada Lil Abbas, kepada Abbas paman kandungnya. Apa katanya? Wa kana min aisari Bani Hasim. Maka saat ini di antara pamannya, dari 9 pamannya, dari keturunan Abdul Muthalib, yang paling kaya adalah Abbas. Itu paling kaya. Apa katanya? Ya Abbas, kata Rasulullah, wahai pamanku Abbas, inna akhaka Abu Talibin kasirul iyal. Sesungguhnya Abu Talib punya tanggungan yang banyak. Baru apa? Wa qad asaban nasa ma tara min hadhil azmah. Manusia hari ini sedang ditimpa krisis seperti yang kau lihat hari ini. Apa katanya? Fantaliq bina ilaihi falnukhaffif anhu min iyalih. Kalau bisa, ayolah kita ambil tindakan, kita kurangi beban Abu Talib. Apa katanya? Bagaimana caranya? Ini caranya, akhuzu min banihi rajulan wa ta'khuzu anta rajulan. Caranya, wahai Abbas, ku ambil satu anaknya, ku ambil satu anakku. Timbul pertanyaan. Jadi Ustaz, berapa rupanya anak Abu Talib? Anak Abu Talib dalam sejarah ada 7. 4 laki-laki, 3 perempuan. Semangat kali anak ni. Nah, tadi beda kan? Tadi anak Abdul Muthalib 16. Anak Abu Talib berapa? 16 pula. 7. Anak Abu Talib 7. 4 laki-laki, 3 perempuan. Dengar baik-baik. Siapa 4 laki-laki itu? Pertama adalah Talib. Maka Bapak Ibu, orang Arab suka membuat nama yang sama dari nama keturunannya. Ya, nama keturunannya. Udah. Anak pertama Talib, yang kedua adalah Aqil, yang ketiga adalah Ja'far, yang keempat adalah Ali. Ayo, Talib, Ja'far, siapa lagi? Aqil, Ali. Ingat ini, 4 laki-laki, 3 perempuan. Yang perempuan siapa Ustaz? Yang perempuan adalah Ummu Hani, yang kedua adalah Jammamah, yang ketiga adalah Rabatah, yang keempat adalah Fatinah atau Fatimah. Dah. Fatinah, bukan Fatimah, Fatinah. Dah. Ingat balik. Aku ulang balik. Ayo. Berapa anak Abu Talib? 7. Berapa laki-laki? 4. Berapa perempuan? Siapa yang laki-laki? Talib. Yang kedua Ja'far. Yang ketiga Aqil. Yang keempat inilah Ali. Udah. 3 perempuan. Pertama adalah Ummu Hani. Yang kedua adalah Jammamah. Berapa yang tadi itu? Oh ya. Inilah kalau sejarah ini kan, aku pun lupa aku jadinya. Pertama Ummu Hani, yang kedua adalah Zammamah, yang ketiga adalah Rabatah. Maka ada yang menyebutkan juga anak Abu Talib juga perempuan tadi adalah, itulah yang saya sebutkan tadi, Fatinah. Tapi riwayat yang lain menyebutkan dalam sejarah. Tapi yang asli tadi Ummu Hani, apalagi Zammamah, Rabatah. Dah, ayo Ummu Hani, Jammamah, Rabatah. Itulah. Udah, timbul pertanyaan. Yo, tadi kan kata Rasulullah, macam mana kita cara mengurangi beban Abu Talib? Kata Nabi, apa katanya? Akhuzu min banihi rajulan wa ta'khuzu anta rajulan. Ku ambil satu anaknya,
ku ambil satu, anaknya ku ambil satu. Timbul pertanyaan, mana yang sama Nabi, mana sama Abbas? Fanukiluha anhu, maka mereka pun Muhammad meminta itu kepada Ali bin Abi Thalib dari dua anaknya. Faqala Abbas, kalau begitu hai Rasulullah, ya, aku setuju pendapatmu. Makanya fantalaqa hatta ataya Abu Thalib faqala lahu, enggak apa-apa. Begitu Muhammad dia menemui Abu Thalib, maka Abu Thalib berkata kepada keduanya, yaitu Rasulullah dengan Abbas. Apa kata Abu Thalib? Inna nuridu an nukhaffif anka min ayalika hatta yankasifa anin nasi ma hum fihi. Muhammad, Abu Thalib Rasulullah menyampaikan kepada Abu Thalib pesan mereka berdua. Katanya, wahai Abu Thalib, kami datang kemari untuk meringankan bebanmu yang saat ini banyak tanggunganmu, kondisi ekonomi dalam keadaan krisis. Makanya faqala lahuma Abu Thalib, maka Abu Thalib berkata kepada keduanya, apa pesan Abu Thalib? Ingat Bapak Ibu, idza taraktuma li aqilan fasna'a ma syi'tuma. Kalau begitu, ambillah dua anakku ini, siapa yang kau pilih, tapi aku pengen tinggalkanlah satu anakku sama aku. Makanya mana yang tinggal? Maka yang tinggal adalah Aqil. Nah, yang tinggal bersama Abu Thalib adalah Aqil. Makanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboyong dua anak daripada Abu Thalib. Ayo. Wa akhadha Abbas Ja'far fadammahu ilaih. Maka maka Abbas mengambil anak Abu Thalib yang bernama Ja'far. Ulang balik. Berapa tadi anak Abu Thalib laki-laki? 4. Pertama Thalib, yang kedua Ja'far, yang ketiga Aqil, yang keempat Ali. Jadi yang 4 ni mana yang sama Rasulullah? Rasulullah mengambil Ali, Abbas mengambil Ja'far. Yang tinggal sama Abu Thalib siapa? Aqil sama Thalib. Siap-siap belah kalian ya. Terasa sama kalian kan? Terasa lah. Makin lama kaji ini makin pening. Tak apa-apa pun Ustaz ini pening aku kata. Bapak Ibu dah. Itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurangi beban paman kandungnya Abu Thalib. Maka kajian selanjutnya, khuruzu Ali ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila si'abi Makkah yusalliyani wa wuqufu Abi Thalib ala amrihima. Maka Rasulullah keluar bersama Ali bin Abi Thalib, solatlah di sudut Ka'bah. Maka itulah yang diperintahkan. Salah satu yang dilihat daripada Ali bin Abi Thalib, bagaimana Rasulullah melakukan satu dakwah yang dilihatnya langsung depan matanya. Rasulullah solat. Macam mana ceritanya? Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa dzakara ba'du ahli ilmi, maka sebagian ahli ilmu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hadarat as-salatu kharaja ila si'abil Makkah. Maka ketika itu hadirlah, ketika dia keluar salat di Si'ab Makkah. Apa makna Si'ab? Si'ab ini antara dua bukit Ka'bah. Ya, ingat, apa makna Si'ab? Antara dua bukit Ka'bah. Wa kharaja ma'ali bin Abi Thalib mustakhfiyan min Abi Thalib. Maka keluarlah Ali bin Abi Thalib bersama Ali dengan cara diam-diam. Wahya min jami' a'mamihi, maka tak ada yang tahu dari seluruh paman-pamannya. Wasairi qaumihi, dan tak ada yang tahu dari kaumnya. Sembunyi-sembunyi Rasulullah membawa Ali ke Si'ab tadi itu, di antara dua bukit Ka'bah. Makanya yang terjadi adalah fasalliyani salatu fiha, maka Rasulullah mengajak mereka berdua salat di dalamnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya ibna akhi, wahai anak paman kandungku. Apa katanya? Ya ibna akhi, ma hajat dinul ladzi araka tadinu fihi. Apakah agama yang kau lakukan ini, yang kulihat, yang kau laksanakan di depan mataku? Ali bin Abi Thalib heran. Apa agama yang dibawa paman kandungku ini? Apa yang dibawa Rasulullah ini? Solat pula dia. Ini tak ada dalam agama kami.
Tak ada yang diajarkan orang tua kami. Makanya ataupun ada bahasanya ay amma hadzal dinillah, hadzal dinullah, apa katanya, wahai pamanku, ini agama apa? Maka Rasulullah menjawab, inilah agama yang dibawa Allah, inilah agama yang diserukan oleh malaikat kepadaku, maka percayalah wahai Ali, inilah agama yang benar, yang sebenar-benarnya. Disitulah Bapak Ibu letak dakwah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagai cara Rasulullah dulu menunjukkannya, baru membenarkannya. Kita kan sebarang terbalik, membenarkannya tanpa ada pembuktiannya. Maka ibu kalau ngajari anak sholat, jangan ceramahnya dulu sebagai teori, tapi prakteknya nampakkan dulu macam mana kita sholat. Insya Allah anak-anak ini pun ngikut sama kita. Ini terbalik, disuruhnya anaknya sholat, tapi dia tak menunjukkan orang yang rajin sholat depan mata anaknya. Mak, mama kemana mak? Sholat. Ayah kemana? Sholat. Ikut lawak mak, pasti ikut anak ini. Oh, ini sholat apa mak? Sholat asar. Besok lagi sholat maghrib. Ini sholat apa mak? Maghrib. Nanti mak sholat isya. Kenapa anak ini bertanya? Karena yang dilihatnya berbeda dari teman-temannya. Ini perlu bu. Makanya ibu mengajari dakwah sebenarnya tak perlu teori, tapi pembuktian langsung depan mata, insya Allah itu lebih dipercaya. Zaman sekarang kan terbalik, disuruhnya anaknya berjilbab, tapi mamanya tak berjilbab. Di antaranya anaknya ke masjid sholat maghrib berjamaah, ayahnya pulang, mamanya tak sholat. Ditanya anaknya, mama enggak sholat mak? Cukuplah kau nak nanti yang masuk surga, jangan ikuti mama. Tak pengen pula dia anak sama mamanya masuk surga nanti di akhirat. Pengen dia anak masuk surga, tapi ayah masuk neraka. Anaknya masuk surga, ayah mamanya masuk neraka. Mau? Maka Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu ditanyanyalah Rasulullah, ini agama apa? Rasul menjawab, inilah agama yang sebenar-benarnya. Makanya sebenarnya sebelum Isra wal Mi'raj sudah diperlukan solat Bapak Ibu. Cuman fardu solat waktu sebelum Isra wal Mi'raj, daripada sebelum jumlah rakaatnya 7 rakaat, dulu solat 2 rakaat. Itu dia. Makanya sebagian riwayat menyebutkan 2 rakaat dia menjelang fajar, 2 rakaat sebelum terbenam matahari. Itulah riwayat sebelum Isra wal Mi'raj perintah solat diwajibkan. Makanya Rasul solat di Si'ib sudah solat seperti solat yang diajarkan oleh malaikat kepada Rasulullah, tapi belum diperlukannya solat ketika Isra wal Mi'raj. Itu dia. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya saat itulah Rasulullah SAW bahwasanya inilah agama yang sebenarnya yang pantas kau terima. Mudah-mudahan Ali bin Abi Thalib semakin kuatlah imannya, masuk Islam bersama Rasulullah SAW. Makanya saat itulah sampailah kabarnya bahwasanya Rasulullah membawa Ali sholat 2 rakaat, pulang dari Si'ib berjumpa dengan pamannya Abu Thalib. Apa katanya? Ini agama apa yang kau bawa? Agama apa yang kau ajarkan? Agama apa yang sudah kau cuci otaknya kepada Ali? Kata Rasulullah, aku tak mencuci otak Ali biar ikut dengan agamaku, tapi ini agama yang Allah berikan kepadaku. Aku Rasul menyampaikan nasihat kebenaran. Bahkan kau wahai pamanku, kalau bisa kau ikut bersamaku menguatkan dakwahku. Apa kata Abu Thalib? Kata Abu Thalib, ya ibna akhi, wahai keponakanku, inni la astati'u an ufariqa dina abi wa ma kanu alaihi. Aku tak bisa meninggalkan agama nenek moyang kami yang biasa yang kami lakukan. Tapi apa katanya? Walakin, akan tetapi, wallahi la yakhlusu ilaika bi syai'in takrahuhu ma baqitu. Tapi aku janjikan kepadamu, takkan pernah kurelakan siapapun yang menyakitimu. Makanya Abu Thalib Bapak Ibu, walaupun dia mati bukan dalam keadaan Islam, tapi dia berjanji apa katanya? Wallahi la yakhlusu ilaika bi syai'in takrahuhu ma baqitu. Maka tak kubiarkan pun seorang pun yang menyakitimu, maka aku mendukung dakwahmu walaupun aku tak satu agama denganmu. Itulah dia. Karena katanya tadi, aku tak rela meninggalkan agama nenek moyangku, karena inilah tradisi yang pernah kami lakukan. Maka orang tua kami yang kami hormati, saat itulah bertanyalah Ali bin Abi Thalib,
ya bunayya ma hajat dini allazi anta alai, wahai anakku, iya ya, apakah agama yang sudah dibawa oleh Rasulullah kepadamu? Maka Ali bin Abi Thalib, ya abati amantu billahi wa rasulih, maka wahai ayahku, aku beriman kepada Rasulullah, aku beriman kepada Rasulullah, wa saddaquhu bima jaa bih, maka aku percaya setiap yang datang kepadanya, wahyu yang datang kepada Nabi, aku percaya, tak ada keraguanku lagi. Maka apa? Wa shallaitu ma'ahu wattaba'hu, maka aku juga salat bersamanya, mengikuti dakwahnya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab daripada ayah kandungnya Abu Thalib, qala lahu, Abu Thalib berkata kepadanya, apa kata Abu Thalib? Ama innahu lam yad'uka illa ila ghairin faljamhu, tak apa-apa nak, lanjutkanlah dakwahmu kalau itu yang terbaik untukmu. Maka Bapak Ibu, anak-anak ustaz semua, sebagai anak-anak, kau berapa usiamu? Berapa? 9. Yang ini, yang baju biru, berapa umurmu? 12 tahun. Yang ini, siapa yang 10 tahun di sini umurnya? Siapa yang 10 tahun? Ginilah Pak usia Ali bin Abi Thalib masuk Islam, ikut dakwah dengan Nabi, memperjuangkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman bukan gini mukanya, umurnya umur. Jangan pula bayangkan kayak gini Ali pula kan. Maka orang tua kami yang kami hormati, jadi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai masuk Islamnya, mulai dia bersama Rasulullah, berdakwah dan diajarkan Nabi dakwah yang sebenarnya langsung di depan matanya, membuktikan Nabi semakin kuat dan percaya dakwah tak perlu tersembunyi, dakwah tak perlu ditutupi. Maka Nabi semangat dakwah secara terang-terangan. Maka Bapak Ibu, dakwah secara terang-terangan, ada beberapa peran Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ketika hijrah, kan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidur Nabi yang menjadi sasaran Abu Lahab, Abu Jahal, akan dibunuh Nabi malam itu. Tapi datanglah wahyu kepada Rasulullah, gantikan tempat biasamu kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau kita Bapak Ibu, kira-kira ada enggak keponakan yang mau begitu? Nanti mau ada orang membunuh aku, yang biasanya aku tidur di tempat tidurku, tolong gantikan aku ya. Enak kali, aku yang mati kau yang selamat, kata. Itulah dia. Tapi Ali bin Abi Thalib tak ragu, dia tidur dia Bapak Ibu. Maka ketika Muhammad, orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi, pas depan pintu Nabi itu, datanglah Muhammad masuk ke rumah Ali bin Abi Thalib, di rumah Rasulullah. Yang saat itu Ali bin Abi Thalib tidur. Ditanya, "Aina Rasulullah? Mana Rasulullah?" Aku tak tahu. Tapi saat itu dikelilingi rumah Rasulullah Bapak Ibu, keluarlah Rasulullah. Apa doanya? Ini, fa'aghadhat turaful hasafah. Dia ambillah batu bercampur pasir, lalu dia letakkan di atas kepala mereka, lalu membaca, apa bacanya? Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dicampakkannya ini, dibacanya surah Yasin, tak nampaknya Rasulullah lewat di depan mata mereka. Makanya itulah yang diamalkan Rasulullah ketika dia keluar dari rumah, selamat dari ancaman pembunuhan orang kafir Quraisy. Jangan ibu salah amalkan ini. Ada yang salah amalkan. Saya udah pernah diajari orang ustaz, cuman kena aku. Ustaz, jadi kalau ustaz ada razia polisi, bacalah ayat ini. Insya Allah tak nampak polisi itu. Ku baca, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Lewat aku, koyak juga limpul. Ibu ini pun ketika mencuri uang suami dibacanya pula itu kan, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Begitu mau diambilnya dompet lakinya, ngapain kau? Nampak bang, gini besar kau masa nggak nampak aku kau, kata. Ketahuan juga. Jangan salah amalkan.
Tapi saya pernah mengamalkan ayat ini ketika ada jamaah saya di Tembung, sering kecurian. Saya ambil pasir, Pak. Ini nggak bohong saya. Saya ambil pasir, kuku baca ini Ustaz. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Keliling aku, ku tabur-tabur pasir ini. Tak kecurian sampai sekarang. Ya, cobalah sekarang kan. Kenapa? Karena nggak ada orang di situ. Dah. Peran Ali yang kedua, ini pula. Peran Ali yang kedua yang paling dahsyat adalah saya ambil dalam kitab Dalailun Nubuwah, penulisnya Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Turun ayat. Apa ayat yang turun? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anjir ashiratakal aqrabin." Maka wahai sampaikanlah peringatan ini orang-orang terdekatmu. Itulah dakwah pertama Nabi secara terang-terangan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa takut. Maka falamma nazalat hadhil ayah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anjir ashiratakal aqrabin wahfiz janahaka limattaba'aka minal mu'minin. Maka saat itu turunlah ayat menceritakan bahwasanya berilah peringatan kepada kerabat yang terdekat, rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aradtu inni bada'tu biha qaumi ra'aitu minhum ma'aqru fasamattu. Aku tahu, kata Rasulullah, bahwa jika aku sampaikan hal ini kepada kaumku, pastilah aku akan menerima jawaban yang tak kusukai. Maka saat itu ma'akrahu, mereka tak suka aku sampaikan ini. Fasomattu, maka aku pun diam. Maka datang peringatan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita berdakwah, dakwah kita itu tak diterima orang setempat, rasanya mohon maaf Pak, malas untuk berdakwah. Contoh, udah awak buat pengajian di masjid nih, awak buat caranya biar rame, dibuat kuis, dibuat makan malam, dan tu pengajian subuh, dibuat sarapan, tak juga ada orang menghargai itu. Muhammad Pak, jangankan sekelas Nabi, kita saja manusia biasa, udahlah, gak usah buat pengajian lah, dibuat pun yang baik-baik, nggak ada yang datang. Begitulah Rasulullah. Kusampaikan pun yang baik ini, tak ada yang mau ini. Ketimbang sakit hati aku ditolak orang, fasamattu, lebih baik aku diam, gak usah kusampaikan. Makalah apa yang terjadi? Faja'ani Jibril, maka datanglah kepada aku Jibril. Faqala, maka Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, illam taf'al ma amaraka bihi rabbaka azzabaka rabbuk. Apa katanya? Wahai Muhammad, kalau kau tak melakukan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, niscaya Tuhanmu akan mengazabmu. Oh, datang Jibril mengancam, ya kan? Ya Muhammad, illam taf'al ma amaraka bihi rabbuka azzabaka rabbuk. Kalau tak kau sampaikan ini, maka Tuhanmu akan mengazabmu. Kalau sekarang dakwah di mana ada Pak? Kita yang diancam jangan disampaikan. Muhammad bin, aku dah kualami ini Bu. Ustaz, ya, di sini Ustaz ada pejabat, jangan singgung ini ya, nanti tersinggung dia. Ustaz, di sini ada wali kota, jangan sampaikan ini ya, nanti dia marah sama panitia. Kami yang ngundang Ustaz. Inilah zaman sekarang. Yang Rasulullah terbalik. Kata Jibril, jangan tak kau sampaikan perintah Allah ini. Kalau sudah kata Allah, berikan peringatan kepada orang-orang terdekat, maka rendahkan hatimu orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad, ku sampaikan pun ini tak ada gunanya. Tak akan ada yang mau beriman sama aku. Memang orang kafir Quraisy ini parah-parah. Makanya Bapak Ibu, bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semangat, fasna laka ya Ali. Maka saat itu disampaikannya sama Ali. Inilah peran Ali. Wahai Ali, syatan ala sa'in min tu'am, buatkanlah makanan dengan menyembelih seekor kambing, satu sok makanan. Satu sok itu Bapak Ibu, dalam ukuran orang Arab itu 4 kali genggaman tangan orang dewasa. Ya, satu sok adalah 4 kali genggaman tangan orang dewasa. Maka saat itu apa katanya? Wa a'idda lana
ussa labanin, maka siapkan juga satu kirbah atau satu tempat air yang berasal dari buat kulit, namanya kirbah. Buatlah tempayan. Kalau kita buat tempat air, menampung air, cuman tempatnya dari kulit. Ada yang dari tanah liat, tapi kirbah terbuat dari kulit. Maka apa? Kumpulkanlah semua mereka, termaksud Bani Abdul Muthalib. Oh, berani Rasulullah. Ini sebenarnya Bapak Ibu, cerita ini lebih cocok di Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Masjidil ke kota Madinah. Cuman karena peran Ali, detik-detik perjuangan Nabi dakwah terang-terangan berperan penting. Maka kata Rasulullah, "Summa ijma' liya Bani Abdul Muthalib." Wahai Ali bin Abi Thalib, sampaikan pesanku, kumpulkan seluruh Bani Muthalib, Bani Abdul Muthalib. Masa itu wahum yauma idin arba'una rajulan. Berapa kaum Abdul Muthalib? Jumlah yang dikumpulkan kaum Bani Abdul Muthalib arba'una rajulan, 40 orang. Nah, faqaddamtu ilaihim tilkal jafnah. Maka saat itu sampailah mereka ke tempat yang sudah ditentukan, maka dihidangkanlah makanan di depan mereka. Bapak Ibu, ini mukjizat Rasulullah. Salah satu mukjizat Rasulullah, fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha hiziyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sepotong daging, lalu membelahnya. Libedah Rasulullah membelahnya dengan apa? Bi asnanihi, dengan giginya. Satu potong roti dengan 40 orang dibagi Rasulullah, dirobeknya dengan giginya, maka mereka makan tak terasa Pak, semua habis dengan satu potong roti. Satu sok tadi 40 genggaman tangan orang dewasa, mukjizatnya sanggup dimakan 40 orang. Makanya kalau kita kaji lagi lebih dalam, orang Quraisy, orang kafir Quraisy ini, orang jahiliyah ini tak semua jahat. Ada juga orang jahiliyah ini Pak, orang baik. Makanya Bapak Ibu, salah satu orang jahiliyah, budaya yang paling baik itu, pertama dari ucapan Ibnu Abbas, orang jahiliyah mau kafir mau tidak, kafir Quraisy apapun Muhammad yang sudah muslim atau orang yang beriman, maka kata dalam kitab Tanbihul Ghafilin, salah satu tradisi orang jahiliyah, mereka walaupun tak beriman, tapi budayanya paling memuliakan tamu. Kalau datang tamu ke rumahnya Pak, Bu, minimal dilayani dengan kesungguh-sungguhan. Kita kan orang Islam itu balik. Datang awak bertamu ke rumah kawan, datang awak jam 8, tengah 9 belum ada tanda-tanda. Udah kering bibir awak tu. Kan? Minum maklah air putih atau teh manis. Dah, sabar wak ya. Ya, ngisap buat. Dia berharap makan malam. Kapan balik wak? Nantilah jam-jam 10. Tak juga dikasih. Yang betul itu Bu, apa? Ta'zilut tu'ami liikramid dhaifi. Maka kata ulama dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, Zamaluddin Al-Qasimi, menyambut tamu yang paling baik adalah tergesa-gesalah kau menyambut dia. Itu sebagai mulianya dia disambut sebagai tamumu di rumahnya. Datang kakak, ya Allah Rabbi, nggak nyangka ku kakak singgah loh. Makan apa kakak? Ayo kak ya. Makan apa kita? Boleh apa kak? Mie Aceh, Indomie, mie tiaw, ipomi, apa kak? Dia pun senang. Allah, enak kali bertamu di rumah bapak ni ya. Dihormatinya. Tapi awak bertamu, makanya kita kalau bertamu Pak, jangan berharap-harap awak. Kalau mau makan awak di rumah kawan tu nggak jelas, makan duluan kita Pak. Timbang naik asam lambung, mati di tempat waktu, nak makan-makan sampai jam 9 malam. Berkerap bibir waktu, udah pucat, biru-biru. Cemana Bang? Nggak jelas katanya. Tapi kalau masjid Babu Salam ini insya Allah jelas. Insya Allah jelas. Karena aku tengok tadi di kamar mandi, udah ada aku tengok di plastik warna biru, nasi kotak. Aku liar mata aku Pak. Aku tengok-tengok, oh ini jelas ini malam ini aku pikir kan. Begitulah dakwah itu, betul Pak. Kadang-kadang bukan enggak banyak keluar uang masjid ini untuk dakwah ini. Sekarang begitulah Ustaz Hendro membuat jamaah ini terpancing. Cuman kadang-kadang yang pala aku kadang-kadang Bapak Ibu dipancing pun pakai makanan, orang enggak ngerti. Aku dah pernah aku kena.
Kalau pengajian subuh, habis pengajian dapat sarapan, tapi yang sakit hatiku, waktu ceramahnya tak didengarkannya. Begitu sarapan, minta dari luar, minta 2 bulan, dua. Ini tak cocok, ya kan? Maka kalau bisa Pak, yang dengar pengajian dulu selamatkan, ya kan? Ya, yang nggak mendengar pengajian, tak dapat pun dia, itu resiko dia. Kenapa dia di luar kan? Yang di dalam ini selamatkan dulu. Ya, kadang-kadang pala aku nengoknya kan, waktu ceramah tak nampak batang hidungnya. Gitu makan, dia luar makan. Enak kali Ustaz, makan kita yuk kata. Jajannya pula makan kan. Ini contoh. Maka Rasulullah mukjizatnya salah satunya adalah 4 kali genggaman tangan orang dewasa, 1 kirba, 1 tempat tuangan tempat air terbuat dari kulit. Rasulullah suruh makan, semua cukup. Roti sepotong, Rasul potong dengan giginya, cukup. Makanya orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya ini udah kena guna-gunai kita ini. Siapa yang bilang ini? Tukang kompor di zaman saat itu adalah Abu Jahal. Itu Abu Lahab, Muhammad. Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Saharakum. Hei, kau udah kena sihir oleh Rasulullah Muhammad. Manalah mungkin 40 orang kita datang ke rumah dia ini, ternyata makanan yang sedikit ini cukup kita kenyang semua. Tak cocok ini. Ada ilmu-ilmunya ini, pemain ini. Makanya Bapak Ibu, di dakwah ini pun ada yang tukang kompor, ada yang tukang fitnah, macam-macam. Ustaz Endro, siap-siap lah Ustaz. FKSM ada yang fitnah. Alah, 2024 ini. Ini contoh ya kan. Pasti main dia ini. Nggak mungkin nggak main. Betul-betul main. Saya berharap Bapak Ibu nggak bohong. Saya dukung itu ustadz-ustadz yang punya potensi harus megang kekuasaan di negeri ini. Kenapa? Muhammad rata-rata Pak yang megang kekuasaan hari ini ahli maksiat, peminum, makanya dugem orang tuh ketahuan. Kenapa? Ustadz kalau mencalon tak ada simpati sejamaah, takut dia Muhammad. Allah, nanti ujung-ujungnya korupsi. Ketimbang orang-orang di luar sana Bapak ahli maksiat masuk. Maka dakwah itu bukan harus Muhammad Ustadz, tak boleh berdakwah dengan politik. Wajib. Aku nanti udah kuat main juga ini kalau cocok. Iya, kalau awak jadi anggota dewan di sini, Kecamatan Sunggal ini, ya kan? Apa enggak amankan? Sini kalau kau tutup faktor tua kau ini. Aku anggota dewan di sini. Tutup. Kepling arahkan, camat arahkan. Itu dakwah terang-terangan. Maka Nabi waktu sikit pengikutnya tak berani dia komentar. Ketika sudah banyak orang masuk Islamlah tadi Ali bin Abi Thalib, masuk Islamlah nanti Abu Bakar Siddiq, masuk Islam Zaid bin Harisah, selanjutnya masuk Islam paman kandungnya Hamzah. Oh, nanti Muhammad kalau diterangkan Ustaz kita nanti Muharram, cocok diterangkan ini. Bagaimana ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, Muhammad, berhenti kau berdakwah, ku kasih kau jabatan. Muhammad, berhenti kau berdakwah, ku kasih kau keuangan banyak, berlimpah ruah. Apa kata Muhammad? Tangan kanan kau berikan aku bulan, matahari sebelah kiri, tak berhenti aku hari ini. Dakwah ku lanjutkan, ini karena perintah Allah. Wah, kenapa? Udah banyak pengikut dia, maka berani Rasulullah kerja. Kalau sempat lawak ceramah di sini, yang cuma kenal ke Pak Asraf, Pak apa namanya, Mas Edi, Pak BKM, Ustaz Endro, datang aku di sini, tutup faktor tua. Tak ada yang berani. Unik bapak ini pun cabut, Ustaz Endro cabut, kena bacok aku di situ. Betul, makanya mohon maaf Pak, FKSM ini udah jadi sorotan. Kenapa? Karena udah ditengok jamaahnya rame, mengumpulkan suara yang kuat ini menegakkan agama dengan keramaian sulit hari ini. Sulit. Awak maju, saya mohon maaf Pak, jamaah tabligh itu orang yang paling berani. Saya bersyukur kita Pak, kepala daerah kita Sumatera Utara udah mau turun ke daerah. Itulah wakil gubernur Sumatera Utara. Tahu dia, punya kuasa dia, walaupun wakil gubernur, turun dia ke daerah, minoritas berdakwah khusus 3 hari, disampaikannya pesan dia. Siapa yang enggak takut orang lain? Oh, wakil gubernur datang. Siap-siap kau ke masjid, ke masjid kau. Kenapa? Habis kau. Oh, yang enggak pernah ke masjid masuk. Rupanya kawannya pun Batak masuk, tak tahu dia gerakannya. Rupanya sama-sama masuk, lain agamanya. Kenapa? Takut.
Hari ini banyak orang sekarang, maaf Ibu. Ada satu cerita ya kan, karena pengen gratis makan, karena anak kos-kosan, kau mau kau gratis kau. Nanti hari Kamis sama hari Senin di masjid sana ada buka bersama. Datang kau, cuman kau agak ikutilah gerakannya, karena kawannya satu kos. Masuklah buka bersama, Senin Kamis lewat. Pas mau sholat, kawan sebelah menanya, macam mana gerakannya? Rupanya yang sebelah pun sama agamanya. Aku pun sama kayak kau, biar lepas makan malam. Kata, ini saya mohon maaf Pak, saya mohon maaf. Ini dakwah Nabi ini terang-terang. Saya insya Allah nanti kita terangkan, walaupun bukan mengulang-ulang Pak Ashab, bukan, tapi nanti dakwah bagaimana Abu Bakar, bagaimana berdakwah dengan terang-terangan paling berani. Kalau Ali bin Abi Thalib hanya disuruh Nabi, kau kumpulkan orang-orang kafilah suku, kepala suku Quraisy, yaitu Abdul Muthalib, kau kumpulkan, nanti kau kasih makan, kau hidangkan, insya Allah nanti ku sampaikan dakwahku bahwasanya siapa yang ingin berdakwah denganku, siapa yang berbaiat kepadaku. Bapak Ibu, kata Nabi, wahai kaum Abdul Muthalib, wahai kapilah kepala suku Abdul Muthalib, hari ini kukumpulkan kalian ingin mengatakan bahwa aku Nabi yang diutus Allah. Apa kata Abu Lahab? Oh, pandai kali kau ya. Saya dapat ilmu di sini Bapak Ibu. Maka mohon maaf, mengumpulkan orang keramaian itu memang harus pakai makanan. Ada orang kaya di sini, nggak pernah sholat, nggak pernah ikut ngaji, tapi kalau dia ngundang orang makan, pasti ramai yang datang. Maka Nabi pintar. Kalau sempatlah diundang Nabi aja, kumpulkan orang-orang Abdul Muthalib, nanti kumpulkan. Kalau nggak ada makan-makannya diundang, nggak mungkin ramai itu, nggak mungkin ramai. Jadi macam-macam kita ini. Ada mamaknya ngaji, mak ngaji, lumayan. Kalau kau ikut kan 3. Nah, mamak 1, ayah 1, kau 1. Lepas makan malam. Jadi mamak nggak masak. Kalau lumayan ayam penyet. Biasanya ayam penyet. Nggak tahu pula hari minta nasi goreng kan? Nggak tahu. Iya, aku udah lama pengajian di sini Pak. Tiap malam kan tahu. Betul. Kadang-kadang mohon maaf, tanya Pak BKM, lebih sedih awak Ustaz Endro, berlebih nasi itu macam tak dihargai. Awak buat makanan. Saya mohon maaf Pak, saya tinggal di Johor, bingung BKM itu. Macam mana caranya Ustaz? Saya bilang, Pak, saya belajar dari FKSM. Saya bilang, macam mana? Nanti habis pengajian, biar rame anak-anak nih, buat pertanyaan. Masuk entah goceng-goceng, buat 10 pertanyaan. Kan limpul, kan lumayan. Oh, limpul ya. Bilang limpul itu pun macam-macam. Oh, ada 2 Bu. Kan? Kalau itu kagum. Tapi kalau sepele itu. Itu macam-macam ya. Kalau kata, siapa Ustaznya? Ustaz, paten itu, kagum dia itu. Tapi siapa Ustaznya? Ustaz ini. Itu ngejek itu. Itu macam-macam ya. Harus. Jadi kalau datang nanti laki ibu, macam mana dek? Canca abang dek. Berarti ngejek itu kan. Tapi kata, canca abang, Allahu Akbar. Kagum dia itu. Tapi kau cuman, udah ibu dapat jawaban. Ngejek abangnya, kok ngejek? Ohnya Aku udah tahu bang, macam-macam ada 2. Kalau ngejek, kalau baru kagum. Bapak Ibu yang saya hormati, maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat dalam dakwahnya. Makanya kita lanjutkan nanti kesempatan berikutnya bagaimana Rasulullah berdakwah lagi secara terang-terangan masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ayo kita ulang balik. Rasulullah mengambil kesempatan Islamnya Ali bin Abi Thalib di bawah asuhan Rasulullah karena masa peceklik saat itu ditimpa oleh ayah kandungnya adalah Abdul Muthalib, ya kan? Abu Thalib. Anak Abdul Muthalib berapa dari paman kandung Rasulullah? Ada 10, kan? Anak Abdul Muthalib ada 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Dari paman kandungnya yang mengambil daripada anak Abu Thalib namanya adalah Abbas. Di antara paman Rasulullah yang paling kaya adalah Abbas. Maka cara mengurangi beban Rasulullah, bagaimana caranya? Maka dia ambillah hak asuh dari anaknya, karena Abu Thalib punya anak ada 7, 4 laki-laki,
3 perempuan. 4 laki-laki inilah yang diambil satu dari Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Abbas mengambil anak daripada Abu Thalib yang bernama Ja'far. Yang tinggal sama Abu Thalib 2 lagi, yaitu Thalib dengan Aqil. Bapak Ibu yang saya hormati, di usia berapakah Ali bin Abi Thalib masuk Islam? Di usia 10 tahun. Makanya dakwah Rasulullah SAW semakin kuat. Apa peran Ali bin Abi Thalib ketika Ali masuk Islam? Pertama tadi, termaksud Ali bin Abi Thalib membawa salah satu risalah kekuatan kepada Nabi. Semangatnya, teman ceritanya, teman cari solusinya. Kalau kita berdakwah harus butuh orang lain, Pak. Gak bohong saya. Dakwah tanpa ada kekuatan dorongan orang lain tak bisa kuat kita. Sepatin apapun ceramah hawa, kalau tadi yang mendukung tak jadi. Maka kita butuh orang lain. Pejabat-pejabat butuh orang lain. Pintar pun kita butuh orang lain. Imam hafal Quran butuh orang lain. Maka Nabi ketika masuk Islam, para orang-orang terdekatnya, dia butuh kekuatan, saran, masukan. Saran Ali apa? Saran Khadijah apa? Saran Zaid bin Harisah apa? Saran Abu Bakar apa? Rasulullah SAW semakin kuat. Masuk Islam Umar makin kuat. Masuk Islam Hamzah makin kuat. Kenapa? Makin rame. Rasulullah pun kuat. Pede dia berdakwah. Kalaupun nanti ada yang tak suka sama aku, banyak orang membackup di belakangku. Inilah kita Bapak Ibu. Tapi kita zaman sekarang ini kita tak butuh orang lain. Mohon maaf Pak BKM, seperti apapun kita butuh orang lain. Orang kaya, Bu, orang kaya kalau nggak ada orang miskin yang beli jualannya, dari mana untungnya? Dari mana? Jangan sok paten. Kalau besok orang-orang miskin ini pindah ke D, tak laku jualanmu, bangkrut kau jadi orang miskin. Jangan sombong. Hafal Quran kau 30 juz, kalau nggak ada orang-orang bodoh, orang awam di belakangmu, siapa yang jadi makmum? Walaupun kau hafal Quran 30 juz, butuh orang lain. Ceramah, kalau nggak ada orangnya, siapa mau kami ceramai? Paten pun awak ceramah, tak ada orangnya, datang sendiri aku, bawa tripod. Assalamualaikum. Orang bilang, udah gila kawan ini kata. Coba. Jadi semua ini butuh orang lain. Walaupun kadang-kadang orang lain ini tak membutuhkan kita lagi, ini yang paling menyakitkan. Begitu nanti Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, itulah kegembiraan Nabi ketika Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, langsung dengan terang-terangan. Barulah nanti perjanjian-perjanjian yang disepakati kaum Muhajirin dengan orang-orang Ansar sampai di Madinah. Makanya ada bahasa petuah dari ulama kita mengatakan, Saifur Rahman Al-Mubarak Furi, kesenangan dalam berdakwah adalah kadang-kalanya di kampung sendiri kita tak dihargai, tapi di kampung orang lain kita dihormati. Mohon maaf ini. Kalau di kampung sendiri awak, Nabi Muhammad Bu lahir di Mekah, besar-besar di Mekah, orang-orang kuat, orang-orang Mekah, tapi orang Mekah yang ingin membunuhnya. Tapi Nabi sampai di Madinah, orang Madinah menyambutnya dengan gembira, bahkan pakai syair. Tahu syairnya apa? Tala'al badaru alaina min sani wajabas mada'a. Itulah kesenangannya. Maka Bapak Ibu, insyaallah kajian selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana Abu Bakar masuk Islam dan orang-orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Ada beberapa orang. Insyaallah jika ada kesempatan waktu yang lapang, jika ada kesehatan Allah berikan kita untuk semuanya, maka kita akan bahas dengan hikmah pelan-pelan. Sejarah ini akan kita bahas pelan-pelan agar kita jangan buta bagaimana perjuangan Nabi meletakkan agama ini di muka bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.